Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfi Giriani. Nah, jadi di sini saya sedikit akan membahas mengenai judul di samping, yaitu pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa tentang konsep musyawarah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, Telaah Kitab Tafsir Al-Ibris. Jadi saya tertarik untuk mengkaji tentang konsep musyawarah ini, di mana kita sebagai makhluk sosial kita sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari manusia-manusia lainnya. Oleh karena itu, sebagai manusia tentunya kita memiliki permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Nah, salah satu kunci atau jalan untuk keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan cara bermusyawarah. Dari itu saya tertarik mengkaji pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa ini karena dalam kitab Tafsir Al-Ibris itu memiliki corak sosial kemasyarakatan. Oke, untuk lebih lanjut kita mengkaji tentang kajian ini, jadi saya akan mengawali dengan biografi singkat. Di samping telah dipaparkan mengenai biografi singkatnya. Jadi Kiai Haji Bisri Mustafa atau yang akrab disapa dengan Mbah Bisri lahir pada tahun 1915 Masehi, di mana tepatnya di Kampung Sawahan, Gang Palembang, bertepat di Jawa Tengah. Nah, jadi itu adalah tempat kelahiran Kiai Haji Bisri Mustafa. Singkatnya, adapun kedua orang tua Mbah Bisri ayahnya bernama Haji Zainal Mustafa dan ibunya adalah Hajah Fatijah. Nah, dari ayah dan ibunya ini, beliau adalah merupakan salah satu dari 4 bersaudara. Langsung saja teman-teman, sebelumnya Mbah Bisri ini memiliki nama kecil atau nama asli yaitu Mas Hadi Putra. Akan tetapi semasa kecil Mbah Bisri diajak oleh kedua orang tuanya untuk pergi berhaji, dan setelah pulang dari hajinya Mbah Bisri mengganti namanya dengan Kiai Haji Bisri Mustafa yang awalnya bernama Mas Hadi Putra. Selanjutnya sedikit mengenai pendidikan beliau, di mana akan dipaparkan juga di samping, di mana beliau ketika berusia 7 tahun bersekolah di sekolahan Jawa, yang dimana sekolahan tersebut bernama Angkaloro. Lalu kemudian setelah berusia 10 tahun beliau bersekolah di Pondok Pesantren Kajen, tepatnya di Rembang. Nah, dimana dari pendidikan beliau itu sedari kecil memang beliau sudah terkenal dengan kecerdasan beliau, dan sebelum masuk pendidikan formal beliau juga diberikan ilmu pengetahuan khususnya tentang agama Islam oleh ayahnya sendiri. Lanjut, setelah itu ketika tahun 1930 beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren Kasingan, di mana beliau memiliki seorang guru atau kiai yang bernama Kiai Haji Khalil. Nah, dari Kiai Haji Khalil ini memiliki seorang putri namanya Ma'rufah, di mana ketika sudah beranjak dewasa atau pengabdian Kiai Haji Bisri Mustafa diam untuk mengabdi di pondok pesantrennya, hingga akhirnya Kiai Haji Bisri Mustafa dijodohkan oleh Kiai Haji Khalil dengan anaknya yang bernama Ma'rufah. Lalu singkat cerita beliau menikah, dan ketika pernikahannya itu didapatkanlah 8 orang anak, salah satunya adalah Kiai Haji Mustafa Bisri. Jadi Kiai Haji Mustafa Bisri ini memiliki ayah yang bernama Kiai Haji Bisri Mustafa, yaitu Mbah Bisri, teman-teman. Lalu selanjutnya ketika usia pernikahan beliau dengan Ma'rufah sudah mencapai 1 tahun, akhirnya Mbah Bisri memutuskan untuk pergi berhaji dengan rombongan dari keluarga istrinya tersebut di Rembang. Nah, ketika pelaksanaan haji sudah selesai, Mbah Bisri tidak memilih untuk pulang ke Indonesia, akan tetapi Mbah Bisri menyempatkan waktunya untuk belajar pada guru-gurunya yang ada di Mekah. Adapun beberapa dari guru-gurunya itu adalah asli orang Indonesia yang menetap dan menuntut ilmu di Mekah. Nah, dari sana Mbah Bisri ini
menuntut ilmu dari guru ke guru yang memang dalam artian tidak menuntut ilmu secara formal, akan tetapi tentu ilmu yang didapatkan itu tidaklah sedikit seperti itu. Lalu setelah menuntut ilmu di Mekah, akhirnya Mbah Bisri ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia seperti itu. Nah, itu adalah sedikit tentang pendidikan biografi beliau. Adapun Mbah Bisri ini adalah yang saya jelaskan tadi, merupakan sosok ulama yang legendaris di kalangan masyarakat Jawa. Salah satu kitab atau karya beliau yang sangat terkenal itu adalah kitab Ibris, yang dimana kitab ini adalah salah satu kajian yang sangat melegendaris khususnya di masyarakat Jawa, dimana dikhususkan memang untuk santri-santri beliau dan masyarakat yang rajin mengikuti kajian. Jadi sedikit singkat teman-teman, karena saya tadi sudah memaparkan profil mulai dari biografi, pendidikan, lalu karya-karya Bisri Mustafa. Di sini saya selanjutnya akan membahas tentang kitab tafsir Al-Ibris. Sedikit saja tentang latar belakang dari kitab tafsir Al-Ibris ini, di mana kitab tafsir Al-Ibris sedikit paparan di samping. Jadi kitab tafsir Ibris ini bernama Kitab Tafsir Ma'rifah Tafsir Al-Quran Al-Aziz, sebelum bernama Tafsir Al-Ibris. Jadi di mana kitab ini memang dikhususkan seperti yang saya katakan tadi untuk anak-anak pesantren didikan Mbah Bisri, lalu kepada masyarakat Jawa yang memang rutin mengikuti kajian-kajian ini. Lalu di mana kitab ini itu menggunakan bahasa Arab Pegon ya teman-teman. Adapun metodologi yang digunakan dalam kitab tafsir ini, pertama kitab tafsir Al-Ibris menggunakan metode tahlili dengan corak dominan fikih, sosial masyarakat, dan sufi. Lalu seperti yang saya katakan tadi, bahwa tafsiran kitab Al-Ibris ini menggunakan Arab Pegon. Akan tetapi banyak yang mengkaji hingga ada pun terjemahan dari kitab tafsir ini. Profil mengenai Kiai Haji Bisri Mustafa serta pemahaman mengenai latar belakang dari kitab Al-Ibris. Di sini saya akan membahas mengenai tafsiran Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berkaitan tentang musyawarah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa musyawarah itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, dimana musyawarah ini adalah suatu hal yang memang penting untuk kita menemukan solusi dari suatu permasalahan. Salah satunya diterapkan yang paling awal itu adalah dalam lingkungan keluarga seperti itu. Jadi di sini salah satu surah atau ayat yang membahas tentang musyawarah itu adalah Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat Tuhanlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka, lalu bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad, kemudian bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya membahas tentang tafsiran ini dalam kitab tafsir Al-Ibris, saya akan membahas sedikit tentang asbabun nuzulnya, di mana ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud. Yang dimana perang Uhud ini adalah perang yang memang umat muslim pada saat itu mengalami kekalahan, yang dimana ketika Rasulullah memang sudah mengatur strategi, sudah melakukan musyawarah kepada sahabat-sahabat lainnya, dimana di sini juga banyak sekali sahabat-sahabat yang muda yang memang semangat untuk berjuangnya sangat membara. Akan tetapi dalam permusyawarahan itu, ketika Rasulullah meminta pasukan untuk diam di Madinah, akan tetapi
kebanyakan mayoritas pasukan menginginkan untuk keluar saja langsung menyerang. Oleh karena itu, karena banyaknya atau mayoritas menyetujui untuk keluar dari Madinah, akhirnya terjadilah konsep peperangan yang memang sudah mengatur strategi seperti itu. Nah, jadi dari strateginya menimbulkanlah kekalahan dari kaum muslim saat itu. Nah, jadi di sini dijelaskan tadi saya paparkan mengenai asbabun nuzul, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai tafsiran yang tadi yang berkaitan. Jadi Kiai Haji Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibrisnya memaknai ayat ini dengan pertama potongan ayat ini yang berbunyi fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan karena rahmat Allah lah kamu harus bersikap lemah lembut. Nah, diartikan menggunakan Arab Pendon yang saya katakan tadi, kitab ini berbunyi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat elus lemes marang kaum, yaitu lemah lembut terhadap kaum. Nah, jadi Rasulullah ini memang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersikap elus lemes dalam artian Nabi Rasulullah memang seorang nabi yang harus bersikap elus lemes dalam setiap halnya seperti itu. Jadi itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Jadi sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi sekiranya kamu itu kembali kepada Rasulullah, jika sekiranya Rasulullah sebagai utusan Allah yaitu yang menyampaikan wahyu memiliki perilaku yang keras lagi berhati kasar, maka mereka akan tidak ada yang mau mengikuti beliau, hingga akhirnya pengikut-pengikut tersebut memilih untuk menjauh dari sekelilingnya. Oleh karena itu diberikanlah rahmat kepada Rasulullah SAW dengan rahmat memiliki sifat elus dan lemes. Itu merupakan salah satu kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya, karena ayat ini memang berkaitan atau turun setelah perang Uhud yang menjadi asbabun nuzulnya, selanjutnya setelah itu Nabi diperintahkan untuk untuk tidak mengabaikan pengikut-pengikutnya, dalam artian walaupun di suatu kejadian walaupun sudah melakukan musyawarah, akan tetapi musyawarahnya itu gagal, atau dalam artian seperti perang Uhud di mana mayoritas memiliki keputusan yang salah memang, hingga akhirnya terjadi banyak sekali pertumpahan darah dari kaum muslim. Akan tetapi Rasulullah tidak diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya, akan tetapi di sini Rasulullah diperintahkan untuk memaafkannya. Fa'fu anhum, katanya, maafkanlah, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun kepada mereka. Lalu kemudian dilakukan lagi permusyawarahan untuk hal tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memusyawarah, lalu kemudian setelah menerima permusyawarahan atau sudah membulatkan tekad dari permusyawarahan tersebut, hingga akhirnya diperintahkanlah untuk bertakwakal, yaitu berserah diri atas segala keputusan yang terjadi, kejadian-kejadian yang akan terjadi. Akan tetapi ketika sudah melakukan permusyawarahan, maka alangkah lebih baiknya untuk bertawakal dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal, dan diakhiri dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itulah sedikit dari tafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi dari tafsiran tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa musyawarah itu sangat penting, walaupun dalam musyawarah memang pendapat yang mayoritas itu sangat didukung, karena setiap kesalahan mayoritas yang disebabkan oleh mayoritas itu bisa diterima. Akan tetapi kesalahan dari sedikitnya orang atau individu itu akan sulit untuk diterima masyarakat dalam suatu permusyawarahan. Oleh karena itu, lakukanlah musyawarah dengan baik, hargailah pendapat-pendapat setiap orang, lalu kemudian ketika itu
kita akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan melalui musyawarah. Itulah pentingnya bermusyawarah. Jangan pernah mengatakan bahwa musyawarah itu tidak penting dalam kehidupan kita, yaitu sebagai manusia sosial. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran Kiai Haji Bisuri Mustafa terkait tentang konsep musyawarah. Kajian Quran Surah Al-Imran ayat 159, Telaah Kitab Tafsir Al-Ibris. Segala kesalahan yang saya paparkan, yang saya ucapkan, saya memohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi semoga pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dad.